Attila Ambrus, seorang pria sangar satu inilah yang menjadi pelaku dari semua perampokan sekaligus sejarah terkelam suatu keamanan di Hungaria. Ya, walaupun begitu, semua kejahatan yang Attila lakukan bukanlah tanpa sebab. Dirinya yang dari kecil hidup miskin dibuang oleh lingkungannya dan selalu ditindas oleh orang lain menjadikannya dirinya sekarang haus akan kebebasan dan kaya raya lewat jalur instan. Attila Ambrus, dari kecil dia sudah memiliki kebiasaan mencuri setiap barang yang ia inginkan. Mencuri anggur persembahan gereja sampai diseret-seret oleh pendeta sudah menjadi kegiatannya sehari-hari. Mengetahui anaknya banyak menyebabkan masalah, sang ayah pun membuang Attila ke sebuah asrama militer agar tidak merepotkan dirinya lagi. Singkat cerita, sekarang Attila sudah tumbuh dewasa. Dia sekarang menjadi salah satu murid paling berbakat yang ada di asrama itu. Bagaimana tidak, dari keempat murid yang diuji, hanya Attila yang sanggup mengenal keempat target dengan tepat. Hal itu membuat Attila dipromosikan menjadi pengawas suar di sebuah penjara yang bertugas menghabisi siapapun yang berani kabur dari tempat itu. Namun di malam itu, ketika ada dua orang napi yang kabur, nyali Attila seperti tertahan. Dia merasa bahwa membunuh bukanlah tindakan yang tepat untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Melihat kebengisan dari aparat di sini, Attila merasa ini bukanlah tempatnya untuk hidup. Ia merasa bahwa walaupun dirinya diberi makan dan pekerjaan, namun kebebasannya dalam menjalani hidup terasa sangat dibatasi. Dan oleh karena itu, Attila memutuskan untuk memulai pelariannya dalam mencari sebuah kebebasan. Sesampainya di stasiun Budapest, Attila segera membersihkan dirinya dari debu yang menempel. Tidak lupa dirinya mengganti pakaian dengan mencuri pakaian yang ada di koper pria yang ia temui di toilet itu. Sekarang Attila telah bebas. Udara dunia luar yang selama ini ia dambakan akhirnya bisa dirasakannya. Namun ternyata kebebasan ini tidak akan ada artinya jika ia tidak memiliki tempat untuk tinggal dan perut untuk diisi. Attila pun mendaftarkan dirinya ke sebuah klub hoki amatir yang ada di Budapest. Sejak kecil Attila sebenarnya telah memimpikan dirinya menjadi seorang atlet hoki profesional. Namun sepertinya Attila perlu belajar bermain hoki lagi dari awal. Melihat buruknya performa Attila saat latihan, pelatih klub hoki itu, Bota, menanyakan kepada Attila mengapa dirinya sangat percaya diri saat mendaftar sebagai pemain di klub ini. Attila menjawab, sejak kecil ia selalu bermimpi menjadi atlet hoki profesional. Ditambah lagi tidak ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan dan menerimanya selain klub hoki ini. Mendengar jawaban dari Attila, Bota pun menawarkan sebuah apartemen kosong untuk tempat tinggal Attila. Namun, Attila harus membersihkan gedung latihan ini setiap hari sebagai bayarannya. Attila pun tidak keberatan dan berterima kasih kepada Bota karena dirasa ia telah menyelamatkan hidup Attila untuk sekarang. Hari-hari Attila pun berjalan dengan lancar. Setiap harinya ia berlatih bersama klub, membersihkan gedung latihan, memasang lampu yang sudah usang, dan tidak lupa ia juga bersenang-senang dengan semua anggota tim hoki itu. Attila akhirnya berkenalan dengan wanita ini. Namanya Kata, seorang anak gadis sultan kaya raya yang ada di Hungaria. Attila yang perengas-perenges hanya bilang jika ia cuma ingin berkenalan dengan Kata, karena selama ini ia tidak pernah mempunyai teman lain selain laki-laki yang ada di asramanya. Singkat cerita, tidak butuh waktu yang lama, Attila dan Kata pun melakukan kencan pertama mereka di sebuah bioskop yang dimana saat Attila ingin bergaya membayari semua pesanan Kata, ternyata uang yang dia bawa tidak cukup dan terpaksa Katalah yang membayar semua pesanan mereka. Attila sadar bahwa penghasilannya dari bermain hoki sangatlah kecil. Namun di kota ini tidak ada satupun tempat yang menerimanya bekerja tanpa paspor dan seluruh dokumen kependudukan selain klub hoki ini. Dan oleh karena itu, paginya Attila segera menuju ke kantor imigrasi untuk mengurus dokumen kepindahannya. Namun bukan hal aneh lagi jika administrasi pemerintah itu sangat rumit. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya Attila demi bisa bekerja dan mendapatkan uang dengan layak. Oleh sebab itu, Attila menemui Zero, teman satu timnya yang memiliki seorang paman yang bekerja di kantor imigrasi. Zero bilang walaupun Attila temannya, ia tidak tahu apakah sang paman akan memudahkan dirinya dalam urusan ini. Ditambah lagi, apakah Attila memiliki cukup uang sebagai pelicin kepada pamannya. Mendengar hal itu, dengan kesadaran penuh, Attila langsung
Setelah mendapat uang dari Sloboslai, Attila langsung menemui Paman Zero yang bernama Mickey. Attila memohon kepada Mickey untuk mempermudahnya mengurus dokumen kepindahan negaranya itu. Namun Mickey bilang sepertinya 500.000 itu adalah jumlah yang cukup kecil jika Attila menginginkan proses yang cepat. Attila pun hanya bisa memohon kepada Mickey. Ia akan melakukan apapun bahkan jika harus menjadi pembantu di rumahnya. Attila tidak akan keberatan selama proses dokumennya bisa berjalan dengan lancar. Melihat Attila yang bersungguh-sungguh, Mickey hanya bilang, ia akan mengusahakan apa yang bisa dia lakukan untuk dokumen Attila itu. Berhari-hari berlalu, kini Attila dihantui oleh Sloboslai yang selalu menagih hutangnya. Ditambah kabar dari Pak Mickey tentang dokumennya belum kunjung datang juga. Tidak sampai di situ, kegalauan Attila bertambah ketika ia diajak Kata menemui kedua orang tuanya. Ayah Kata yang tahu Attila hanya seorang atlet hoki miskin mulai meragukan masa depan mereka berdua jika bersama. Di saat Kata pergi ke belakang, ayahnya bilang, ia tidak rela jika anak mereka yang susah payah dibesarkan dan disekolahkan sangat tinggi harus hidup miskin selamanya bersama pria yang tidak bermasa depan seperti Attila. Dan karena perkataan itu, Attila hanya bisa diam dan pergi dengan hati yang hancur berserakan. Dan karena kegalauan itu, Attila pun memutuskan bahwa jika dunia berani menghantam dirinya, ia harus membalas hantaman itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Attila pun memutuskan merampok sebuah bank yang ada di dekat tempat tinggalnya. Ia langsung mencari beberapa barang untuk menunjang aksinya tersebut. Sebuah rambut palsu, setelan jas, dan pistol mainan menjadi atribut pertama yang akan membantunya melakukan aksi nekat kali ini. Setelah itu, aksi perampokan pertamanya dimulai. Attila segera kembali ke apartemennya dengan melewati sebuah lorong kereta api dan melepas semua atribut perampokan yang ia kenakan. Sesampainya di apartemen, ia pun keheranan dengan hasil rampokan pertamanya. Ia yang selama ini hidup miskin dan tidak pernah melihat uang dengan jumlah sebanyak ini, langsung memutuskan menyimpannya di dalam sebuah oven rusak, agar siapapun yang masuk ke apartemennya tidak pernah menyadari di mana ia menyimpan semua uang itu. Walaupun terlihat kalap dalam menggunakan uangnya, Attila juga tidak lupa bahwa ia harus melunasi hutangnya ke Sloboslai. Setelah itu, ia memberi uang pelicin kepada Pak Mickey. Karena semua urusan Attila sudah selesai, sekarang adalah waktu Attila membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang ayah Kata pikirkan. Attila mulai membeli mobil baru dan menjemput Kata di kampusnya. Tidak hanya pamer mobil barunya, Attila juga membelikan Kata sebuah kalung emas berbentuk love yang menandakan apakah Kata bersedia kembali ke kepelukannya. Suatu malam, Attila diajak salah seorang rekan timnya yang bernama Laszlo bertemu di sebuah angkringan. Laszlo bertanya dari mana Attila bisa mendapatkan semua kekayaannya ini. Dirinya sendiri selama menjadi pemain hoki hanya mendapat upah UMR, dan itu pun kadang masih sering telat bayar. Laszlo benar-benar ingin memiliki uang yang banyak seperti Attila, dan bilang bahwa apapun yang Attila kerjakan sekarang, Laszlo akan mengikutinya dan akan tetap setia kepada Attila. Mendengar hal itu, Attila langsung mengajak Laszlo ke apartemennya untuk pembicaraan yang lebih serius. Malam itu, akhirnya Attila mengungkapkan jati dirinya. Ia bilang ke Laszlo bahwa dia adalah orang pertama yang tahu jati diri asli dari Attila. Dan oleh sebab itu, jika Laszlo mengacau, Attila tidak akan segan membuat seisi kepala Laszlo berceceran di lantai. Laszlo yang mendengar itu pun segera setuju dan berkomitmen kepada Attila bahwa dia adalah partner kerja yang bisa Attila andalkan. Perampokan pertama mereka berdua pun dimulai. Terlihat bank yang menjadi target pertama mereka sekarang sedang ada renovasi jalan di depannya. Laszlo yang tidak sabar untuk memulai aksi pertamanya terus-menerus mendesak Attila. Namun Attila menjawab, ini semua bukan tentang bank mana yang akan mereka rampok. Merampok itu mudah, yang susah adalah bagaimana cara kita keluar dari bank itu dengan selamat setelahnya. Namun karena melihat Attila yang banyak mikir itu, Laszlo pun muak dan bilang mereka sekarang adalah The Whiskey Bandit, dua orang perampok yang akan mengukir sejarah baru di negara ini. Oleh karena itu, mari kita rampok bank ini.
Semoga ibaratkan deh. Sayangnya, seorang satpam tersebut langsung berlari dan menutup semua akses pintu ke berangkas mereka. Attila mengancam bahwa ia akan meledakkan kepalanya jika ia terus-menerus menghalangi akses masuk dalam berangkas ini. Attila pun segera mengambil seorang sandera, yaitu manajer dari bank itu. Attila kembali mengancam sang manajer. Jika ia tidak membukakan jalan ke berangkas, maka pilihannya hanya dua. Kepalamu yang berlubang, dia lebih baik memiliki kepala berlubang dan anggota tubuh yang tidak lengkap daripada harus mengkhianati bank ini dan dipecat darinya. Ia memilih hidup serba susah daripada anak dan istrinya di rumah hanya bisa makan nasi aking dengan lauk garam. Mendengar kalimat manajer itu, hati Attila seperti tersentuh dan memutuskan untuk menyudahi perampokan mereka kali ini dengan tanpa membawa uang sepeser pun darinya. Setelah adegan menegangkan tadi, Attila yang penuh luka di dalam apartemennya itu pun kepergok oleh Kata, yang baru tahu kalau selama ini uang yang dimiliki Attila adalah hasil dari merampok bank. Namun Kata tetap memilih diam, soalnya ia tidak tahu apapun yang Attila lakukan selama ini. Kata memilih untuk tetap bersama Attila dan menjadi rumah ternyaman untuk Attila kembali setiap harinya. Keesokan harinya, Attila mengajak Laszlo untuk bertemu. Ia mengatakan bahwa target mereka besok adalah bank terbesar di Hungaria. Jadi, ia ingin Laszlo menyetujui kesepakatan baru mereka, yaitu ketika salah satu dari mereka ada yang tertangkap, maka pihak yang tertangkap itu tidak boleh mengatakan apapun selama 3 jam penuh. Durasi itu lebih dari cukup untuk pihak lainnya pergi keluar dari negara ini menuju perbatasan. Oleh karena itu, sekali lagi Attila meminta bahwa apapun yang terjadi, ia ingin mereka berdua saling menjaga janji dan komitmen ini. Hari perampokan bank terbesar di Hungaria itu pun akhirnya tiba. Attila dan Laszlo pun mengawali perampokan itu dengan menyuruh satpam penjaga bank untuk mengunci pintu utama bank tersebut, agar polisi tidak dengan mudah masuk meringkus mereka berdua. Seperti sebelumnya, formasi mereka berdua masih sama. Attila bertugas merampok semua uang di berangkas dan Laszlo menjadi pengawas para sandera yang ada di sana. Suara sirena polisi pun terdengar dan Laszlo segera meminta Attila menyelesaikan penjarahan mereka itu. Tapi karena mereka kesusahan membuka pintu itu, para polisi dengan cekatan mengepung mereka berdua. Hal itu membuat Attila tidak mempunyai pilihan lain selain memecahkan kaca pintu itu menggunakan pistolnya. Mereka berdua pun segera berlari menuju taksi yang sempat Laszlo pesan pakai Grab. Namun di tengah perjalanan mereka, ternyata kabar dari perampokan itu telah menyebar ke seluruh negara. Dan oleh karena itu, setiap kendaraan yang ada di jalanan satu persatu dicek oleh polisi yang bertugas. Attila dan Laszlo yang sudah kehabisan akal ini pun memilih jalan terakhir mereka, yaitu Attila pun bergegas menuju apartemennya, lalu mengemasi semua barang dan uang yang ia kumpulkan selama ini. Setelah itu, Attila segera mengamankan diri dengan bergegas pergi menuju perbatasan negara. Di sisi lain, Laszlo yang tertangkap terlihat diinterogasi oleh seorang inspektur bernama Dekan. Walaupun berkali-kali dihujani pukulan, Laszlo tetap mengingat janjinya kepada Attila bahwa selama 3 jam ia tidak boleh mengeluarkan kata satupun dari mulutnya. Namun sepertinya Inspektur Dekan mulai menyadari sebuah keganjilan. Di saat Laszlo bertanya jam berapakah sekarang, Dekan menyadari bahwa sepertinya Laszlo dan Attila sedang memainkan permainan waktu. Dan oleh karena itu Dekan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Laszlo ke ruangan yang jam dindingnya di dalamnya sudah dipercepat 5 jam dari sekarang. Di sisi lain, di belakang Attila yang telah sampai di perbatasan Hungaria dan Romania. Di sana tiba-tiba ia dicegat oleh para petugas yang berjaga. Awalnya mereka semua tidak curiga dengan gerak-gerik dari Attila. Namun sepertinya mulut Laszlo sudah bisa dibuka oleh Inspektur Dekan. Dan benar saja, salah seorang petugas itu masuk ke dalam mobil Attila. Dan perjalanan melarikan diri Attila pun berakhir dengan sia-sia.
Sekarang, jati diri dari The Whiskey Bandit telah terungkap. Attila Ambrus, sang perampok jenius yang bisa mengelabui seluruh jajaran kepolisian Hungaria, telah diketahui semua orang. Tak terkecuali Kata yang terlihat kecewa melihat kekasihnya itu harus mendekap di balik penjara. Attila bilang bahwa dirinya akan berubah. Ia tidak akan lagi merampok demi kehidupan mereka berdua. Semua ini ia lakukan hanya demi membuktikan kepada ayah Kata bahwa Attila tidaklah serendah yang ayahnya pikirkan. Ini semua sudah cukup untukku. Dan sekarang, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini bersamamu lagi. Kata pun pergi, dengan semua penyesalan yang ada di diri Attila saat ini. Keesokan harinya, Attila pun diinterogasi oleh Inspektur Dekan. Attila menjelaskan bahwa seluruh sistem yang busuk inilah yang menjadikannya seorang kriminal. Ia tidak akan pernah merampok ataupun menyakiti orang lain jika seluruh kesejahteraan masyarakat sudah dijamin oleh negara. Ia tidak akan merampok jika ia tidak perlu memikirkan besok pagi akan makan apa dan tinggal di mana. Dia tidak akan merampok jika semua orang memiliki mindset untuk saling membantu satu sama lain, terutama kepada orang kecil di bawah sana. Apakah dirimu memikirkannya? Mendengar hal itu, Inspektur Dekan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Attila menuju ruang isolasi. Namun sepertinya, Inspektur Dekan ini kurang mengenali dan memahami siapakah yang berada di hadapannya sekarang. Attila Ambrus. Sekali lagi Attila Ambrus The Whiskey Bandit, seorang perampok jenius pembobol 27 bank terbesar di Hungaria. Seorang perampok yang mampu mengantongi lebih dari 500 miliar euro dengan bermodal nekat dan bakat dalam menyamar. Sebuah rambut palsu dan beberapa ornamen yang selalu ia pakai akan menjadi legenda, dan juga track record buruk untuk jajaran kepolisian di Hungaria sampai saat ini. Dan di akhir film dijelaskan bahwa Attila akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian dan jajaran militer Hungaria setelah membobol bank ke-30-nya, dan entah sudah berapa miliar yang sudah ia kantongi. Tetapi aksi dari Attila ini sepertinya menjadi titik terakhir dari serangkaian perampokan yang pernah perampok jenius ini lakukan seumur hidupnya. Dan kini kita bisa melihat seorang Attila Ambrus yang dulunya pernah menjadi buronan paling dicari sekaligus perampok paling fenomenal di Hungaria ternyata sudah bertobat. Ia sekarang menekuni sebuah bisnis jual beli keramik yang ia pelajari selama 12 tahun di penjara. Dan film pun ditutup dengan sebuah senyuman manis penuh kelegaan dari Attila yang menandakan bahwa kisah The Whiskey Bandit telah usai dan dirinya sekarang telah memiliki tujuan hidup baru. Dan juga akhirnya ia merasakan kebebasan yang ia cari selama ini. Hidup